Nah akhirnya nakama, chapter 1140 One Piece makin menarik lagi tuh. Kita sudah didapatkan beberapa hal penting dalam bocorannya ya. Bayangkan legenda dari era Roger, Raja Bajak Laut itu ya. Tangan kirinya Scooper Gaban menentang Luffy dalam duel sengit tuh. Tapi justru malah berakhir dengan cara yang tak terduga nakama. Apakah ini bagian dari rencana besar atau justru pertanda kelemahannya? Sementara itu nih, rahasia baru tentang para kesatria suci mulai terungkap lagi. Gunko menciptakan lingkaran sihir misterius dan dua sosok kuat muncul dengan latar belakang yang mencurigakan. Apa sebenarnya tujuan mereka itu? Dan yang lebih mengejutkan lagi, apakah mereka memiliki hubungan langsung dengan Gorosei itu sendiri? Semua kejadian itu membentuk sebuah bab penuh ketegangan di chapter ini nakama. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Yumi di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Jadi tuh gini nakama, di chapter lalu kita diperlihatkan sosok yang sangatlah mengesankan, yaitu tangan kiri dari Raja Bajak Laut Goldie Roger, Scooper Gaban. Dia seorang pria yang selalu bertarung dengan dua kapak ya. Ternyata malah muncul di hadapan Luffy dan juga Zoro Nami. Namanya adalah Gaban itu sendiri. Chapter ini kita juga melihat keberadaan kunci rantai Loki yang kini berada di tangan Gaban tuh. Dia itu berencana untuk mengajak Luffy itu duel dan menguji kemampuannya sendiri kan. Nah di sini mulai dari cover chapter ini ya, ada sesuatu yang aneh. Nah di sini mulai dari cover chapter ini masih tentang Yamato ya. Ada sesuatu yang aneh pula. Husu tiba-tiba menyerang Ulti dengan pisau. Sementara Ulti dan Pekwan dalam kondisi terikat sejak chapter sebelumnya. Serangan ini jelas nggak adil ya, dan kita yakin Yamato bakal turun tangan buat menolong Ulti nih. Dari sini aja udah kelihatan kalau bakal ada pertempuran lanjutan yang makin seru tuh di Wano. Anehnya Husu ini benar-benar bertindak tanpa alasan yang jelas. Apakah dia itu punya misi tertentu nih, atau ini cuma aksi iseng belaka? Nah sekarang langsung masuk ke inti ceritanya. Dimana nakama, pertarungan utama dalam chapter ini adalah antara Luffy dan juga Scooper Gaban ya. Karena kita tahu Gaban yang dikenal sebagai tangan kiri dari Raja Bajak Laut Goldie Roger itu. Nah semua orang berekspektasi lebih kan, tinggi banget tuh. Kita membayangkan duel sengit yang setara dengan pertarungan antara Rayleigh dan juga Kizaru, atau bahkan lebih nih. Tapi yang terjadi yaitu sungguh di luar dugaan. Di awal memang betul Gaban terlihat mendominasi tuh. Dia menyerang Luffy dengan serangan bertubi-tubi, memaksa Kapten Bakal Sencho kita itu terus saja bertahan dan kesulitan. Luffy jelas tertekan di sana, dan dalam keadaan frustasi itu dia juga dibantu oleh Zoro sebelum akhirnya malah mengaktifkan gear kelimanya Sun God of Nika. Itu mulai seru nih, semua orang berpikir seperti itu. Tapi sebelum kita sempat menikmati duel itu lebih lanjut, Zoro tiba-tiba masuk ke dalam pertarungan lagi. Nah biasanya kalau ada Zoro kita bakal disuguhi pertarungan tim yang keren dengan pedang tersebut kan. Kita udah ngebayangin momen dimana mereka saling bekerja sama, kayak waktu lawan Kaku dan juga Rob Lucci kala itu kan. Tapi yang terjadi malah bikin kita itu shock lagi nakama. Begitu Zoro muncul, Gaban langsung menyerah nih. Ya, dia menyerah begitu aja dan malah memberikan kunci kepada mereka. Nah, tapi tunggu sebentar. Ya, apakah ini serius? Kita sih berpikir mungkin Gaban itu sedang bercanda atau apalah. Tapi mungkin juga bagian dari strategi lebih besar lagi. Akhirnya kita merenungkan lagi, semakin aneh rasanya kenapa dia menantang Luffy kalau akhirnya dia bakalan menyerah nih. Kalau tujuannya cuma untuk melihat gear kelima Luffy, kenapa nggak minta aja secara langsung oleh Rob Lucci sendiri ya? Itu cukup masuk akal sih. Kita nggak mau buru-buru untuk memberikan kritikan lebih lanjut, tapi ini terlalu aneh buat dibiarkan begitu saja kan. Apakah Gaban tuh ngerasa dirinya itu benar-benar nggak bisa menang melawan Luffy dan juga Zoro, atau dia cuma ingin menguji mereka sebentar lalu menyerah karena merasa nggak ada gunanya bertarung lebih lama lagi? Nah di sini mungkin kita akan mendapatkan chapter-chapter gambaran lebih lanjut detailnya ke depannya nanti. Yang pasti nakama, kita sendiri juga banyak kecewa kan tidak melihat bagaimana duel Nika dengan Gaban. Kita mengharapkan sebenarnya duel yang layak untuk tangan kiri Raja Bajak Laut itu kan, bukan sesuatu yang terasa setengah matang seperti ini. Di sisi lain nakama, kita juga sadar kalau Luffy sekarang itu bukanlah bajak laut biasa loh. Dia adalah Yonko. Dia adalah Yonko setara dengan Akagami dan juga para kesatria dan juga Yonko lainnya, kesatria lainnya. Jadi cukup masuk akal ya jika pertempuran itu tidak jadi untuk dilanjutkan.
Nah, di sini mari kita tinggalkan ya untuk bagian bab awal ini. Kita langsung beralih ke bagian lain dari inti ceritanya. Di tempat lain ada sesuatu yang gak kalah seru nakama. Gunko, sosok yang sangatlah misteri dari bagian kesatria suci ini, menunjukkan kemampuan uniknya, yaitu bisa menciptakan lingkaran sihir bernama Abyss. Ini menarik banget loh sob, karena dari sini bisa ditarik kesimpulan kalau para pejuang tanah suci itu semuanya mungkin memiliki teknik serupa seperti Cycle of Baphomet tersebut ya. Meskipun spekulasi ini cukup terlalu liar jika Gunko itu memiliki kemampuan yang sangatlah unik untuk memanggil para orang-orang kesatria suci, tapi dari apa yang ditunjukkan itu memang luar biasa. Kejutan lainnya, Gunko memanggil dua kesatria suci yang baru tuh. Yang pertama adalah Saint Somers dari keluarga Shepherd Jupiter, keluarga yang sama dengan Kurose Jupiter itu sendiri. Apakah ini berarti mereka punya hubungan secara langsung tuh? Ini digambarkan sebagai pria besar dengan rambut panjang, janggut lebat, dan juga kacamata yang di sana tidak sangat berubah dan juga berbahaya pula kan. Lalu yang kedua ada Saint Gillingham dari keluarga Lumotif. Nama keluarga ini terdengar baru kan di kisah One Piece sendiri, agak cukup asing memang. Jadi masih banyak misteri yang menyelimutinya sekarang. Tapi yang menarik adalah Gillingham ini punya kekuatan Zoan mistis, yakni Kirin nakama. Kalian mungkin kalau ingat Kirin ingat Sasuke kan? Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau kita nggak tahu, Kirin adalah makhluk mitologi yang merupakan gabungan antara kuda dan juga naga loh. Dengan kata lain, kekuatan dia pasti nggak main-main dan berhubungan dengan apa? Ya betul, petir nakama. Itu akan menjadi sebuah penggambaran menarik jika Enel juga datang di Elbaf. Selain itu, Shamrock yang merupakan ketua di organisasi itu juga diperlihatkan tampak terkejut ya dengan kehadiran dua kesatria suci sekaligus. Padahal yang mereka butuhkan itu cuma satu loh. Lalu Gillingham menjawab dengan nada itu menyindir, menyuruh Shamrock kembali ke Marijua kalau dia nggak suka dengan situasi seperti ini. Tapi tentu saja Shamrock nggak bakal pergi begitu saja kan, karena dia adalah salah satu figur penting di Art Elbaf kali ini. Well, apakah tokoh seorang ketua di organisasi seperti ini atau kesatria suci itu ada rasa mereka menghormati Shamrock atau enggak ya? Itu menarik untuk kita nantikan ke depannya. Dari sini kita mulai berpikir lebih jauh, bisa jadi para kesatria suci ini sebenarnya adalah keturunan langsung dari para Gorosei kan? Kalau Saint Somers memang benar dari anak Gorosei Jupiter nih, maka bukan gak mungkin kesatria lainnya juga punya hubungan darah dengan Gorosei lain kan? Bisa aja seperti itu. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiran kita nakama, apakah semua kesatria suci ini benar-benar sekuat yang kita bayangkan? Kita nggak yakin semuanya sih. Menurut kita, nggak semua dari mereka bisa menandingi karakter seperti Zoro, Sanji, bahkan Rob Lucci. Mungkin ya nakama, hanya beberapa di antara mereka yang benar-benar masuk kategori elit luar biasa tuh. Sementara yang lainnya cuma figuran yang ditampilkan untuk memperkuat atmosfer ketegangan dari ceritanya. Salah satu yang kita yakini adalah Gillingham itu dengan kekuatan Kirinnya, dia jelas masuk ke jajaran petarung kelas elit. Dan bisa jadi dia nanti itu bakal bertarung melawan Zoro atau bahkan Sanji kan. Dan terakhir, kabar baik buat kita semuanya, nggak ada jeda di minggu depan nakama. Ini berarti kita bakal langsung lanjut ke chapter berikutnya tanpa harus menunggu lebih lama kan. Kalau mau kita lihat lagi, banyak momen menarik tapi juga banyak yang bikin kepala pusing tuh. Pertarungan Gaben yang berakhir terlalu cepat itu benar-benar di luar ekspektasi semua orang ya. Sekarang tinggal menunggu apa yang bakalan terjadi di chapter selanjutnya. Apakah Gaben punya alasan tersembunyi di balik keputusan menyerahnya tersebut, atau ini cuma cara Oda buat ngeprank kita semuanya? Kalau mau lebih ringkas, di chapter ini memang berisi beberapa hal penting nakama. Pembahasan terbaru mengenai One Piece itu kita melihat kelanjutan pertarungan Luffy dan Gabang ya. Tangan kiri Raja Bajak Laut tersebut dia penuh kejutan memang di chapter kali ini. Pertarungan Luffy dan Gaban itu membuat pertempuran yang sebenarnya itu sangatlah mendominasi dan menarik untuk ditonton nih. Pengalaman seorang tangan kiri Raja Bajak Laut itu memang sudah tak tergoyahkan sih. Kekuatan Nika itu memang luar biasa dan mungkin Gaban tuh hanya ingin melihat itu semuanya. Luffy yang tampak frustasi menggunakan gear kelimanya untuk meningkatkan kemampuannya tersebut nih. Kunci Pangeran Loki yang sempat dibawa oleh Gaban itu untuk diberikan kepada Luffy sendiri akhirnya diberikan begitu saja nih. Dalam chapter ini memang selain orang-orang tersebut, kesatria suci itu diperkenalkan dua anggota baru mereka, yaitu Saint Somers dan juga Saint Gillingham. Salah satu di antara mereka memiliki kemampuan buah iblis yang cukup langka, yaitu mitologi Kirin loh nakama, sosok yang sangatlah populer. Sementara rencana Shamrock terus berlanjut untuk membuat permainan di Elbaf sendiri. Apa yang akan dilakukannya? Apakah mereka akan menargetkan beberapa orang-orang di sekolah Walrus itu sendiri?
atau pada akhirnya dia akan menangkap putra dari suku pergaban sendiri nih. Jika itu terjadi, momentum itu akan menjadi kemelut cerita yang menarik di Elbaf itu nakama. Kalau mau disimpulkan ya, chapter ini memang penuh kejutan tanda tanya besar. Pertarungan Luffy suku pergaban diharapkan epik, malah secara mendadak memunculkan spekulasi tentang motif Gaban sebenarnya. Apakah dia ingin menguji Luffy atau ada sesuatu yang lebih besar daripada tindakannya? Banyak dari para orang-orang sebenarnya ingin melihat bagaimana konsep Royal Haki di Elbaf jika itu terjadi, karena telah ada bocoran-bocoran tentang ending Elbaf ya teman-teman. Salah satu yang menarik tentang Haki tersebut. Nah, konsep Royal Haki itu mungkin akan sedikit mirip dengan bagaimana Wano Kuni menyebutkan sebagai konsep Ryuo. Jika itu terjadi bakalan menarik banget tuh. Di sisi lain, kemunculan dua kesatria suci Sen Somo dan Sen Giling itu menambah lapisan misteri pada ceritanya. Apakah mereka benar-benar petarung tingkat tinggi atau mereka itu akan membuat semua gebrakan yang mengesankan di Elbaf itu nanti? Kekuatan baru yang diperlihatkan oleh Gunko dan intrik politik yang semakin rumit lagi dari para kesatria suci kan. Harusnya para orang-orang penting memang akan pada bergerak. Dragon, Cross Quill dan juga para bajak laut lainnya. Satu hal yang pasti nakama, babak baru ini akan mengubah jalannya cerita One Piece ke depannya kan. Kalian sepakat tentang semua hipotesa ini? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai apa yang terjadi di One Piece chapter 1140-nya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece. Oh.